Oke, ya, sangat powerful sekali kalau kita menggunakan yang namanya Revit. Ya, dia membuat gambar 2 dimensi, ya, dengan pengaturan sedemikian rupa, ya, kita bisa langsung mendapatkan gambar 3 dimensinya. Kalau kita menggunakan AutoCAD, kita harus membuat gambar 2 dimensi dulu. Gambar 2 dimensi selesai, baru kita bisa beralih ke gambar 3 dimensi. Nah, kalau Revit ini, yang saya bilang tadi, kita membuat gambar 2 dimensi, otomatis gambar 3 dimensinya itu akan terbentuk langsung, ya, tanpa kita harus mengedit-edit lagi. Itu paling kita akan mengedit parameternya terkait dengan materialnya, panjangnya, tingginya, gitu. Ya, sangat powerful sekali, sangat efisien, sangat efektif dalam pembuatan gambar kerja. Yang jadi masalahnya, ya, Revit ini dia butuh spek yang lumayan, ya. Dia spek yang apa namanya, spek yang dibutuhkannya itu ya agak-agak apa namanya, menengah ke atas lah, gitu. Nah, makanya ini agak susah juga saya bilang, karena tadi kita terbentur misalnya perangkat kerasnya, ya, laptop PC-nya, ya, sedangkan kita dituntut oleh perubahan zaman, kita harus menggunakan yang namanya Revit, ya, dimana Revit itu spek yang dibutuhkan itu ya sedikit menguras kantong, kira-kira gitu, ya. Tapi tidak apa namanya, tidak masalah kalau kalian sudah mulai membaca, mencari referensi terkait dengan yang namanya BIM, mungkin khususnya itu ke yang Revit-nya, itu ya. Nah, ini saya balik lagi ke AutoCAD, jadi itu pengertiannya, ya. Nah, ini kira-kira apa namanya, sebelum kita membuka AutoCAD, ya, sebelum kita kerja di worksheet atau workspace yang ada di AutoCAD, ya, kita terlebih dahulu ya mengatur template atau setting awal, ya, kaitannya itu ke apa namanya, satuan, ya, kemudian kaitannya itu ke mana lagi, ke apa namanya, ke urutan kerja kita mau seperti apa, gitu ya. Nah, kalau yang pertama ini setting awal terkait dengan template, kalau kalian membuka AutoCAD, ya, baik, kalau yang versi 2015 ke bawah, kalau nggak salah dia langsung kebuka workspace-nya atau ruang kerjanya, ya. Nah, kalau yang versi 2015 ke atas, saya ini menggunakan versi yang 2017, ya. Ada di monitor kalian AutoCAD-nya. Nah, ini kita harus men-settingnya dulu, ya. Kaitannya kemana? Kaitannya itu adalah kesatuannya, deh. Ya. Yang pertama itu ada yang namanya sistem AutoCAD Imperial. Ya, sistem AutoCAD Imperial. Yang penggunaannya itu atau satuan yang digunakannya itu adalah satuan inci, foot, mile, dan sebagainya yang kurang familiar untuk kita, ya. Paham nggak kira-kira? Kita kan jarang menggunakan berapa inci, berapa feet, berapa mile ukurannya, benar nggak? Ya, kita itu biasanya menggunakan satuan meter, sentimeter, ya, milimeter. Pak, itu ruangannya berapa kali berapa? 4 kali 4, Pak. Berarti 4 meter kali 4 meter, kan gitu kan biasanya kan. Bukan 4 feet kali 4 feet. Nah, repot kita. 1 feet berapa meter? Ya kan? Nah, makanya kita menggunakan yang namanya sistem AutoCAD metric, di mana satuannya itu satuan yang familiar atau yang biasa kita gunakan. Milimeter, sentimeter, dan seterusnya. Ya. Gitu. Jadi paham ya, ada sistem AutoCAD Imperial, kemudian ada sistem AutoCAD Metric.
Kaitannya kemana? Kaitannya itu ke satuan. Inci, kalau kita menggunakan satuan yang biasa kita gunakan, meter, sentimeter, dan seterusnya. Nah, ini ya kalau kita pertama kali membuka AutoCAD, ya, dia akan tampil seperti ini. Nah, kita akan menyetingnya. Setting template ya ataupun cara menggunakan AutoCAD ya, itu tidak apa ya namanya? Tidak saklek harus seperti itu. Paham nggak kira-kira? Menggunakan AutoCAD itu banyak caranya, banyak modelnya, banyak tipenya, ya tergantung si usernya, tergantung si penggunanya. Misal, kalau saya mau membuat kotak, nanti juga akan kita pelajari, kita bisa menggunakan line, bisa menggunakan rectangle, bisa menggunakan polyline, dan seterusnya. Tinggal kalian ikuti mana yang lebih cepat, mana yang efisien, mana yang menurut kalian lebih mudah. Paham nggak? Mungkin, misalnya gini, si Agung pasti bikin kotak menggunakan line. Sedangkan si Selfie Devia membuat kotak menggunakan rectangle misalnya. Ya kan? Ya nggak masalah, silakan saja. Asalkan apa yang diminta itu ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kira-kira gitu. Ya, misal gini, kalau kita upamakan, kalau saya mau ke PS, ya ke Palembang Square, saya bisa menggunakan Gojek, bisa menggunakan Grab, bisa menggunakan Maxim, bisa menggunakan angkot, bisa bawa kendaraan sendiri, gitu lah. Asalkan tujuannya ke PS, gitu kan? Nah, sama halnya dengan AutoCAD. Saya mau membuat Dena, ya silakan buat Dena. Caranya ya sesuaikan dengan skill kalian, sesuaikan dengan mana yang menurut kalian lebih efisien, gitu kan? Ya, nah ini. Yang pertama, ini cara pertama ya. Kalau yang sudah punya AutoCAD di laptopnya, silakan dikerjakan juga atau silakan diikuti ya. Yang pertama, pada saat membuka software ya, pertama kali akan muncul kotak get start seperti ini deh. Muncul nggak punya kalian? Ini berlaku untuk versi yang 2015 ke atas kalau nggak salah. Muncul, Pak. Muncul ya? Muncul, Pak. Nah, ada yang nggak muncul? Ada nggak yang nggak muncul? Hmm? Gimana? Ada nggak yang nggak muncul? Oke, saya nggak muncul semua ya. Nah, kemudian pada tanda segitiga, ya, pada segitiga bawah atau nomor satu yang ini deh ya. Nampak ya, kelihatan ya? Nah, pilih template-nya, kalau metrik gunakan yang Akadiso, ya, atau architectural metric. Nah, coba kita lihat. Nah, ini tampilan AutoCAD saya. Muncul ya. Nah, di sini ada tanda segitiga ke bawah. Kita klik. Ada template, apa perintahnya, petunjuknya. Ya. Pilih template-nya. Kalau metrik, gunakan yang akadiso.dwt atau architecturalmetric.dwt. Nah, ini saya pilih yang kita coba lihat. Akadiso.dwt ada nggak? Nah, ini ada. Akadiso.dwt ya. Satu ini ada. Kemudian architectural apa tadi? Architectural metric.dwt. Nah, ini juga ada. Jadi ada architectural metric.dwt. Ya, dalam hal ini saya menggunakan akadiso.dwt. Jadi hanya ada dua pilihan. Akadiso yang bisa kita gunakan ya. Terus architectural metric.dwt. Dalam hal ini saya menggunakan yang akadiso.dwt. Saya klik akadiso.dwt. Nah, dia akan langsung ke menu worksheet-nya atau ruang kerja pada AutoCAD.
Tampilannya akan seperti ini. Oke. Silakan diikutin. Ya. Yang sedang membuka AutoCAD siapa? Gerar, Pak. Gerardi. Aziz, Pak. Asraf. Aziz, Asraf, Nadia, Pak. Nadia. Siapa lagi? Hanya 4 orang. Oke, apa? Nggak salah. Ya, tinggal diikutin aja atau dilatih nanti ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kita mengatur unit atau satuannya. Ya. Nah, cara yang pertama ya, kalau sudah tampilannya seperti ini, kita bisa mengklik segitiga yang ada di atas. Nih. Ya. Nah, jika menu bar belum muncul, ya, klik tanda segitiga terbalik kecil di atas, centang yang show menu bar. Coba kita ikutin. Ini show menu bar. Nah, kalau saya sudah muncul ya. Nah, ini saya mau lihat show menu bar. Jadi dia muncul yang bagian file, home, insert, dan seterusnya. Yang ada di atas. Ya, nih. Nah, ini saya klik. Dia ada file, edit, view, insert, dan seterusnya. Oke, langkah selanjutnya pada menu bar ya, klik format, kemudian pilih unit. Kita klik format, ya, pilih unit. Nah, akan muncul drawing unit. Akan muncul tab drawing unit seperti yang ada pada monitor saya ini. Sama nggak? Punya kalian juga? Sama, Pak. Sama, Pak. Ya. Nah, setelah itu, ya, di sini kita bisa mengatur ya, precision-nya berapa, satuannya apa, ya. Itu yang cara pertama. Ada juga cara yang kedua yang saya bilang tadi, banyak cara deh. Nah, cara kedua ya, kita ke menu browser atau gambar A di pojok kiri atas. Kemudian kita klik dan pilih drawing utility, klik unit. Coba kita lakukan. Kita klik A pojok kiri atas, kemudian kita klik yang drawing utility, kemudian kita klik yang unit. Dia sama, akan membuka tab yang namanya drawing unit. Gitu. Ya, kalau nggak salah ada salah 3 lagi. Nah, ini. Cara yang ketiga ya, kita bisa menggunakan yang namanya comment. Ya. Kalau saya ya atau umumnya ya, orang menggunakan AutoCAD itu menggunakan comment. Misal kalau kita membuat garis ya, kita tekan L aja, L enter, dia akan langsung ke perintah membuat line atau membuat garis. Gitu. Nah, ini coba kita kerjakan. Kita ketik unit pada command line. Ya. Unit enter. Bentar. Loadingnya lama. Sebentar. Nah, ya. Saya ulangi, saya ketik unit. 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 Nah, enter. Dia akan muncul tab drawing unit. Sama dengan cara kedua dan cara ketiga. Tinggal kalian menyesuaikan aja. Tinggal kalian pilih mana, mau pakai yang mana. Ya. Nah, di sini kita atur. Nah, ini disuruhnya mengatur. Setelah itu akan keluar kotak dialog drawing unit. Ya. Yang pertama kita atur precision-nya dulu.
atau koma. Biasanya kita menggunakan 2 angka setelah apa? Setelah koma itu 2 angka di belakang koma gitu ya. 2 angka di belakang koma. Nah, ini kan 4 nih. Ya. Precision-nya ini kita rubah ke 2 angka di belakang koma. Kita klik. Satu udah precision. Kemudian ini unitnya deh. Nah, dalam hal ini dia menggunakan satuan milimeter. Sehingga saya sesuaikan mau pakai yang meter, sentimeter, milimeter, silakan. Jadi kalau kalian mau membuat 3 meter, ukuran ruangan kalian 3 meter. Berarti berapa milimeter kita membuat garisnya? Berapa? Kalau saya menggunakan satuan milimeter. Berarti kita apa? Berapa? Kalau saya mau membuat panjang garis itu 3 meter, ya, tapi satuan yang saya gunakan itu adalah satuan milimeter. Paham nggak? Nah, jadi berapa kita harus membuat garis itu? 3.000, Pak. Oke, berarti dia harus memasukkan angka 3000 mm. Itu ya. Kalau sentimeter berarti 300 cm. Jadi tinggal sesuaikan dengan unit yang kalian atau satuan yang kalian gunakan. Gitu ya. Nah, ini misalnya saya rubah menjadi sentimeter. Tinggal kita klik OK. Sudah dicoba yang sedang menggunakan laptop? Gimana? Sudah? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bisa, Pak. bisa ya? Iya. Oke. Oke, selanjutnya sudah. Nah, kemudian langkah berikutnya masih kita mengatur template. Ini belum ke penggunaan penggunaan tools untuk menggambar ya. Kita masih men-setting template. Kemudian kita klik tools option. Nah, ya. Ini ya. Kita ke tools. Ya. Tools, kita pilih option. Dia akan muncul tab option seperti yang ada pada layar punya saya. Itu cara pertama. Bisa juga cara kedua, kalian bisa mengetikkan komennya atau shortcutnya OP atau option. Ya. Coba saya tuliskan OP, kemudian enter. Nah, sama. Dia akan keluar tab option seperti yang pada tools tadi. Tinggal kalian mau pilih mana, mau pakai tools atau mau pakai komen. Kalau mau menggunakan komen, dia komennya OP, kemudian kita tekan enter. Nah, dia akan munculnya seperti ini. Paham nggak? Nah, setelah munculnya seperti ini, ya, kita pilih user preference. Ya, kita pilih user, ini kan banyak nih, ada file, display, open and save, plot and publish, system, user preferences, drafting, 3D model, selection, profile. Ya, dalam hal ini kita pilih yang user preferences. Ya, kita klik. Nah, kita samakan. Kita samakan satuannya dengan yang tadi, yang unit tadi. Tadi kita menggunakan apa? Tadi. Sentimeter. Nah, tadi kita menggunakan sentimeter, ya. Jadi di sini ya di insertion skill-nya itu pada sort content unit maupun target drawing unitnya itu kita ubah ke sentimeter. Nah, ini kan ada banyak nih, ada meter, kilometer, mile, yard, dan seterusnya. Kita ubah, jadikan semuanya menjadi sentimeter.
ya. Nah, setelah selesai semua, setelah di setting di centimeter, kita klik apply, kemudian baru kita oke-kan. Nah, gitu. Sudah selesai? Bisa? Bisa, Dek? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau ketinggalan, silakan bilang aja. Silakan sebutkan. Nanti akan saya ulang. Atau enggak, kalian ikutin modul yang saya upload di LMS. Ya. Nah, setelah itu tahap selanjutnya kita men-setting drafting setting. Ya. Kaitannya kemana nanti seperti ini? Kalau semisal saya menggunakan line, nah, ya seperti ini. Kalau saya mau menggunakan line lagi, nah ini ada kotak hijau, ada segitiga hijau, ada kotak hijau lagi, ya. Itulah yang namanya snap, objek snap. Nah, kita harus men-settingnya nih di sini, ya. Kita harus men-settingnya. Kalau punya saya yang 2017, ya, setting objek snap itu ada di bagian kanan bawah. Objek snap. Nah, yang ini. Ya. Kalian klik segitiganya seperti yang ada pada PDF. Ya. Nah, kita klik, ya, kita buka objek snap setting. Nah, seperti ini. Perintahnya apa? Aktifkan objek snap. Oke, udah. Kemudian klik select all. Kita select all. Kita pilih semua. Sama, ini banyak nih. Di tab drafting setting ini ada banyak pilihan. Ada snap, polar tracking, object snap, 3D object snap, dynamic input, dan seterusnya. Ya, kita pilih yang object snap, ya, yang ini, yang di atas ini. Kemudian kita pilih select all. Sampai semuanya tercentang seperti ini. Ya. Nah, kemudian uncheck tanda nearest dan tangen. Uncheck tanda nearest. Nah, ini kita uncheck dan tangen. Jadi kita tidak butuhkan. Ya, kita tidak membutuhkan tangen dan nearest-nya. Makanya kita uncheck. Sudah kita uncheck, kemudian kita klik OK. Nah, kalau semisal tadi, ini kan kalau saya klik, dia kan muncul nih kotak hijau. Ini berarti dia ada di endpoint titik awal. Kalau yang ini dia berarti ada di endpoint titik akhir. Kalau dia muncul segitiga, berarti dia ada di bagian tengah-tengah garis atau yang namanya midpoint deh. Ya. Nah, kalau semisal saya klik objek snap-nya, saya matikan midpoint-nya. Ya, saya uncheck midpoint-nya. Nah, kita mau membuat garis lagi, ya. Nah, dia tidak akan muncul segitiganya. Tidak akan hidup. Nggak? Paham nggak? Karena sudah kita uncheck. Tidak kita aktifkan, kira-kira gitu ya. Paham nggak? Nih. Nah, kalau saya mau mengaktifkannya, ya, saya centang lagi yang midpoint. Kita centang, kita klik OK. Nah, baru dia muncul kembali. Itulah. Nah, ya. Gimana? Sudah di setting? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ketinggalan, silakan ditanyakan bagian mana yang ketinggalan. Ada yang dari SMK berapa ya? 2 apa ya? Ada nggak yang dari SMK? Yang sudah pernah belajar AutoCAD sudah ada? Ada, Pak. Siapa? Selfie. Kamu udah pernah belajar AutoCAD, Selfie? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi kalau semisal mau belajar, ya, apa namanya,
bisa juga ke Selfie gitu loh. Karena mungkin si Selfie sudah lebih familiar dengan AutoCAD karena dari SMA atau SMK sudah pernah belajar atau sudah pernah menggunakan. Selain Selfie, siapa lagi yang sudah menggunakan AutoCAD? Siapa? Agung, Pak, Agung. Agung. Kamu dari mana, Agung? Kamu, Pak. SMK juga? Iya. Nah, tuh ya. Saya juga dari teman-teman ya itu belajar sama si Agung, Selfie, ya. Teman-teman kalian yang dari SMK mungkin sudah duluan belajar gitu loh, ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah bisa, ya silakan ajarkan teman-temannya kalau ada yang mau tanyakan, gitu ya. Gimana, ada yang mau tanyakan? Bisa? Gimana? Prinsipnya gini, saya bilang tadi deh, ya. Semakin sering kalian menggunakan AutoCAD, ya semakin sering atau semakin paham atau semakin lihai lah kalau bahasa kita ya, semakin lihai kalian menggunakannya. Tuh, ya. Kan, kalau seminggu sekali hari ini tidak diulang lagi, kalau ulangnya minggu depan, biasanya tadi lupa. Cak mana Pak buat garis? Cak mana Pak ngidupin snap? Cak mana Pak setting template ini awalnya? Gitu. Ya. Nah, kalau sering dilatih, digunakan, mudah-mudahan ingat. Gitu. Dan satu hal lagi saya bilang, saya mau mengingatkan bahwa banyak cara banyak cara yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah objek, katakanlah denah, ya, tampak dan seterusnya. Gitu. Jadi jangan saklek hanya dengan satu cara. Misalnya kalian lihat si Agung kok, cak ini dia bikin denah. Nanti lihat si Selfie, kok cak ini kok bikin denah Selfie. Ya nggak masalah, silakan saja, asalkan yang saya bilang tadi, output produk yang diminta itu kita sesuai, benar. Makanya prinsip dasar dari bangunan gedung, jalan, jembatan itu harus kalian pahami juga. Ya. Kalian jago AutoCAD, jago SketchUp, tapi prinsip dasar dari bangunan sipil itu nggak kalian kuasai, ya sama aja bohong. Contohnya notasi. Kan udah pernah kalian pelajari, udah pernah kalian buat notasi. Notasi batas seperti apa, notasi pasir urut seperti apa, tanah urut seperti apa. Ya kan? Nah, harapannya kalian membuat secara manual itu, pada saat menggunakan AutoCAD itu sudah teringat ya. Oh, notasi itu seperti ini loh. Ketebalan dinding itu sekian loh. Ya kan? Kalau yang minggu-minggu sebelumnya kita menggambar menggunakan metode manual, ya, membuat garis atau membuat garis dinding, misalnya 1:100, 0,12 jarak dindingnya itu menggunakan pensil, ya, betapa sulitnya apa namanya, mau rapi mau bagus ya. Kalau dengan menggunakan AutoCAD ya kita tinggal buat garis saja, kita tinggal kopikan, nanti kita dapatlah garis yang lurus yang rapi. Nah, tapi prinsip dasarnya sudah kalian pahami di menggambar teknik yang menggunakan metode manual yang di semester-semester awal itu, yang di pertemuan awal itu loh. Nah, makanya saya bilang tadi, semakin sering kalian lihat, semakin sering kalian gunakan, semakin paham dan semakin mudah menggunakannya. Ya, ini notasi nanti. Masih ingat nggak notasi? Karena implementasinya itu seperti ini deh. Kalian akan membuat denah. Tentu ada notasi di situ kan? Ya, kan kita balik lagi ke pengertian gambar teknik, di mana gambar teknik itu setiap garis-garis yang kita buat itu memiliki arti, fungsi, dan maknanya masing-masing. Gitu. Ya. Kira-kira paham nggak sih dengan apa yang saya bicarakan ini? Gimana? Atau nggak ada manfaatnya, kira-kira gitu kan? Ya cuma aja kalian sudah buang-buang waktu dari jam 12 sampai jam 6 kalian kuliah, ya, tapi nggak ada yang nyangkut di kepala, ya buang-buang waktu aja, mending nggak usah ikut kuliah deh. Bilang aja, Pak, saya nggak ngerti deh, saya tinggal aja, silakan. Lebih baik lagi kalau kalian bilang, Pak, saya nggak ngerti di sini, tolong jelasin lagi, nah itu yang lebih oke lagi.
Jadi saya nggak cuma ngomong-ngomong kayak gini, ngomong panjang lebar kan online pula. Saya nggak tahu kalian sedang apa, sedang mungkin ya ada yang sedang tidur, ada yang lagi di luar gitu loh. Ya kan? Ada yang di rumah teman. Memang kurang efisien, itu saya nggak bisa mantau langsung gitu ya. Nah, tapi tinggal kesadaran kalian mau dapat ilmu atau enggak, atau sekedar hadir absen dapat nilai selesai, dan ya tinggal kalian pengen ngerti, pengen bisa, atau apa tadi saya bilang pengen mau nilai aja, ikutin semua tugasnya, bikin tugasnya tanpa ada yang membekas. Nah, gitulah. Perkuliahan itu harus ada makna. Kalau nggak ada makna, yang percuma aja, lewat itu aja deh. Ya, kuliah itu harus bermakna loh. Baik buat kalian ya. Nah, itu biasanya. Oh, dengan Bapak itu kemarin aku bikin gambar setengah mati, tidak itu apa begadang 2 hari misalnya kan, bikin garis putus-putus ini. Nah, itu setidaknya memiliki makna gitu loh. Kalian teringat sampai misalnya setelah selesai kuliah, dengan Pak Riki kemarin bikin gambar teknik itu nggak tidur bikin tugasnya. Yang dibikin garis putus-putus. Nah, kan teringat itu kan, benar nggak? Nah, itu yang namanya bermakna itu. Kalian ke mana lewat gitu aja. Nah, paham nggak? Jadi, yang sudah kalian pelajari di minggu-minggu awal itu akan kalian terapkan di apa? Di gambar ya, di gambar yang akan kita buat selanjutnya yang menggunakan tools AutoCAD maupun SketchUp. Gitu loh. Jadi jangan kalian lupain deh yang penggunaan tebal tipis garis, ya, notasi, gitu loh, proyeksi, ya kan? Itu akan dipakai terus. Nah, mungkin muncul pertanyaan, rupanya Bapak itu buat nyuruh aku bikin gambar ini menggunakan metode manual biar teringat. Gitu. Kalau langsung ke AutoCAD ya mungkin saya bilang tadi lewat-lewat itu aja. Banyak kira-kira gitu. Ya, ini penting buat kalian karena ya inilah nilai jual kalian ke depan deh. AutoCAD, SketchUp, RAB, kemudian apa lagi Revit yang saya bilang tadi, ya semakin kalian cepat memahaminya atau bisa menggunakannya, ya semakin tinggilah nilai jual kalian untuk kerja di luar nanti, gitu. Benar nggak? Masuk akal nggak? Ya untuk apa kalian kuliah kalau nggak outputnya nanti ya mau kerja, ya kan? Kecuali yang kerjanya bagian bank nggak ada sangkut pautnya sama sipil, itu lain cerita. Kalau yang memang menekuni dunia sipil ya, itulah salah satu modal pokok kalian jualan di luar biar kalian dipakai, ya. Perusahaan itu pasti apa bisa mau ditanya bisa AutoCAD, dites, bingung pakai AutoCAD, batal kalian direkrut enggak? Apa bisa mau SketchUp Pak, dites nggak bisa, batal kalian direkrut, nggak jadi. Bisa apa bisa mau AutoCAD, coba, oke lancar, SketchUp bisa Pak, oke lancar. Saya bisa Revit lagi Pak, Revit yang saya bilang tadi, Revit tambah lancar. Nah, itu mudah-mudahan Allah cepat kalian direkrut oleh perusahaan besar, apalagi BUMN ya, gitu. Itu lagi apa ya? Lagi naik daun deh, lagi viral lah, lagi ngetren lah, lagi booming lah. Yang namanya Revit, yang namanya BIM, Building Information Model. Kalian bisa menggunakannya, kalian paham konsep dasar dari bangunan sipil, ya. Memolesnya itu gampang. Ya nggak, Ananda, kayak ngantuk kuliahnya. Gitu. Ya, memang itu salah satu konsekuensi kita kuliah yang kayak gini nih ya, seperti itu, ngantuk lah. Kalian di mana lah, kita di luar. Gitu. Ya. Makanya saya nggak mau panjang lebar ya di sini.
ada baiknya apa yang kalian kurang, apa yang nggak kalian pahami, ya silakan tanyakan aja. Saya welcome loh. Pak, saya ini butuh yang ini. Ya silakan, nanti kita sama-sama bahas. Kuliah pun nggak mesti harus dari saya terus. Ya kalau dari saya atau saya ada ngantuk dia kan, nggak ada gregetnya, nggak ada maknanya gitu. Flat datar aja gitu kuliah. Itu ya. Sebenarnya ini yang kurang efisien juga kalau saya menjelaskan di sini. Ya jujur aja, kalau lewat Zoom seperti ini ya nggak ada timbal baliknya juga, kurang efisien. Makanya saya memberikan modul lah ya, modul dasar AutoCAD, tinggal kalian coba di rumah. Nah, kalau terbentur, Pak, saya kok nggak bisa yang model seperti ini, gimana caranya? Nah, di situ baru kita bahas. Gitu. Enak seperti itu sih. Saya punya modul seperti ini, coba kalian ikuti modulnya, ya. Kalian latih di rumah. Kalau semisal ada masalah, baru kita bahas. Gitu. Apalagi mungkin untuk hari ini baru 4 orang yang menggunakan laptop yang membuka AutoCAD langsung. Sisanya mungkin ya mandangin monitor laptop, mandangin monitor HP, ya kan? Makanya saya bilang tadi kurang efisien, sangat kurang efisien dengan metode yang seperti ini. Nah, ya, itu harapan saya. Ini mungkin saya nggak terlalu panjang lebar ya, mungkin batas setting awal template ini ya. Seterusnya itu coba kalian pelajari sampai perkuliahan kita selesai, sampai jam 6.10. Coba kalian ikutin semua modul yang saya berikan ini. Nah, ya, objek snap, kemudian membuat garis, ya, membuat garis dengan ukuran, membuat garis dengan sudut, cara menghapus objek gimana, memotong garis berpotongan atau trim itu seperti apa, ya kan, membuat rectangle kotak seperti apa, ya. Kemudian ada latihan membuat objek garis dan trim dengan jarak yang sudah ditentukan. Gitu. Ya. Ini coba kalian kerjakan, coba kalian ulangi ya. Saya harapkan semuanya mengulanginya, jangan perang tadi aja. Bagaimana caranya? Misalnya rumahnya deket, ya silakan main ke tempat si Selfie, ke tempat si Agung. Kan diskusi. Cak mana nih, Gung? Modul ini. Nah, kalau semisal ada mentok, ya, ada kendala, Pak, kok saya nggak bisa? Nah, itu silakan ditanyakan. Gitu, apa nggak saya? Jangan ya pasrah gitu aja. Disuruh ngulang ya sudah pasrah karena saya nggak bisa mantau kan. Pasrah gitu aja. Ya kira-kira ya di kalian lah kalau ada pengen niat bisa AutoCAD ya pasti kalian cari. Kalau sekedar tadi saya bilang cuma memenuhi syarat tatap muka, memenuhi syarat tugas kerjakan, ya hasilnya juga kurang maksimal kira-kira gitu. Ya, silakan dikerjakan, ikutin langkah-langkah yang ada pada modul yang saya upload di LMS. Bisa dibuka kan modul di LMS? Ya, nah itu diikutin tahapannya, langkah-langkahnya. Kalau terbentur, lapor ke saya lewat WA group, biar sama-sama tahu, biar sama-sama baca masalahnya di mana. Oke? Paham maksudnya? Ya. Tinggal di kalian deh. Ya, kalau kalian memang serius pengen belajar, ya saya juga oke, serius juga. Ya, kalau kalian ya main-main acut-acut, sudahlah, biarlah, ada apa-apa, lewat-lewat gitu aja. Sudah, sama aja, saya juga gitu aja, lewat gitu aja. Sudah. Ya. Saudara bukan, siapa bukan, ya gitu. Ya, tinggal di kalian. Karena ini tools yang sangat penting
untuk kalian pahami, untuk kalian kuasai. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. yang untuk tarik garis ukuran itu kan, ya misalnya narik pakai ukuran 10 cm, nah itu gimana ya Pak? Tadi udah dicoba masih nggak bisa. Nih, Ah iya Pak. nih ya. Ada ya, pakai saya ya. Nah, kita apa perintahnya itu? Ketik L, line berarti ya. Yang saya bilang tadi, bisa menggunakan komen, bisa menggunakan toolbar. Kalau toolbar itu ada di atas kiri, line ini. Kita klik aja. Dia langsung akan membentuk garis. Kalau dia komen, ketik L, enter. Ya, L, enter. Kalian klik di ruang kerja kita, worksheet kita. Nah, sudah ini ya. Tinggal kalian masukkan angkanya berapa. Berapa tuh? 10 misalnya. 10. Nah, ini 10. Ya. Kemudian ke bawahnya berapa? 5. 5, tinggal klik aja, masukkan angkanya. Ke kiri 10, ke atas 5. Selesai. Kita ukur jaraknya, benar nggak? 5. Nah, benar 5. Nah, gitu. Saya ulangi. Ya, saya tekan huruf L. L, enter. Ya, ini. Saya klik di ruang kerja kita, atau ruang kerja saya ya, di workspace saya. Saya klik. Nah, saya tarik ke kanan. Nah, ini kan lihat, kita harus mengaktifkan dulu ortho mode-nya. Ini kan biar lurus nih. Kalau kita nggak aktifkan, kita dia, nah, mencong-mencong kayak gini nih. Ya, kita aktifkan ortho mode-nya atau tekan F8. Kalau mau mengaktifkan menggunakan toolbar di bagian bawah, tekan off snap tadi. Kita klik yang kayak sudut 90 ini loh. Ya, kita arahkan terserah, ke kanan boleh, ke kiri boleh. Nah, arahkan ke kanan, masukkan angkanya. 1, 0, enter. Nah, dia langsung membuat garis dengan ukuran 10. Ya, ke bawah juga. Berapa? 5. Tekan 5 aja langsung. 5, enter. Ke kiri berapa? 10. 1, 0, enter. Ke atas 5, enter. Sudah selesai. Untuk mengakhirinya, tinggal kita tekan escape atau enter 2 kali deh. Nah, nih, lihat. 10, 5. Gimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Kira Rudi. Bisa nggak? Coba. Pak, masih tidak bisa, Pak. Siapa tuh? Asraf. Iya, Pak. Coba kamu share screen, Asraf. Saya matikan screen saya. Ya. Kamu yang share screen. Sebentar. Nah, silakan. Coba di share screen, Asraf. Punyamu. Nah, oke. Coba. Ketik L atau gunakan toolbar line. Terserah mau pakai apa. Kamu pakai apa kamu? Pakai komen tadi, Pak. Oke, komen L ya. Iya, Pak. Nah, sekarang masukkan angkanya 10. Ini langsung tulis di sini, Pak. Iya, langsung tulis aja. 1, 0. Enter. Nah, kamu zoom in. Gunakan mouse yang bagian tengahnya ya. Itu matiin dulu. Matiin dulu. Escape 2 kali. Escape, tekan escape. Tekan escape. Nah, itu kan ada garis putih tuh. Kamu zoom aja itu. Itu 10. Ada deh. Nah, tuh. Jangan ditekan, di scroll aja, pakai diputar-putar yang tengahnya itu. Dibesarin, dikecilin gitu loh. Jangan ditekan tengahnya. Dimaju mundurin. Itu kamu tekan. Kalau tanda tangan itu dia kamu tekan. Nah, di zoom lagi, zoom in, digeser lagi.
Dimajuin. Kalau enggak, gini, Asraf, ketik Z, di escape dulu ya, escape dulu. Nah, Z, coba. Z, enter, klik A, ketik A, enter. Nah, itu kan ada dua tuh, yang atas sama yang bawah, garisnya. Yang putih tuh. Nampak nggak kamu? Mana, Pak? Ini yang dua itu di atas. Atas satu sama bawah satu, garis putih. Nah, itu tuh. Kamu zoom in. Terus. Nah, terus. Di zoom in lagi. Nah, itu Pak. Nah, terus. Kalau nggak gini, coba di stop share screen-nya. Ya, saya share screen lagi ya. Nih. Nah, ini kan bisa di zoom out, zoom in. Caranya menggunakan mouse yang bagian tengah. Tinggal di maju mundurkan. Ya, Asraf ya. Punya kamu itu udah ada. Nih, kayak ini. Line 10. Nah, punya kamu kan kayak gini nih. Benar nggak, Asraf? Asraf. Ya, Pak. Nah, punya kamu kan kayak gini deh. Ya. Nah, ini kamu deketin aja. Panahnya biarin di situ. Nah, deketin terus. Nah. Ya kan, Ya. makanya punyamu itu layar kerjanya itu kebesaran. Gitu loh. Ya. Tinggal nanti kalau mau lanjutin, ikutin. Ke bawah 5, ke kanannya kiri 10, ke atasnya 5. Itu. Coba. Kamu share screen. Nah, coba kamu share screen. Coba, Sarah. Ya, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Ya, Pak. Nah, gitu kan? Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Gimana? Yang lain? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan dicoba menggunakan AutoCAD. Ikutin modul yang sudah saya berikan, tahapan-tahapannya, step by step-nya ya. Nanti kalau sebenarnya ada kendala, silakan langsung hubungi saya di WhatsApp group. Ya, Pak. Oke? Itu? Ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri untuk perkuliahan online-nya. Kita lanjutkan dengan membuat ya latihan lah ya, latihan menggunakan AutoCAD. Kalau semisal ada pertanyaan, silakan ajukan di WhatsApp group ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya pamit dari Zoom meeting ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materinya hari ini Pak. Terima kasih, Pak.